Aku mau menyarankan untuk teman-teman semua agar dapat bergabung di BSC Monsoon Community. Nah, jadi BSC Monsoon Community ini terdapat di saluran WA. Teman-teman bisa join di saluran WA BSC Monsoon Community untuk mendapatkan informasi seru tentang Business Simulation Club. Juga ada informasi tentang lomba, sparring, terus juga ada ya mungkin ada hal-hal lainnya yang akan diinformasikan di saluran tersebut. Jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman. Silakan untuk join saluran BSC Monsoon Community. Link saluran akan di-share di deskripsi juga di kolom komentar. Selamat join teman-teman. Terima kasih semuanya. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, namaku Muhammad Dava Zakwan Setiawan atau biasa dipanggil Dava. Aku merupakan salah satu bagian dari klub, yaitu klub yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang bernama Business Simulation Club atau biasa disingkat BSC. Oke, selamat datang di channel Business Simulation Club, tempat di mana kita akan ngebahas simulasi bisnis, strategi, dan berbagai macam modul yang ada di platform Monsoon Sim. Pada kesempatan kali ini, aku akan sharing terkait pemahaman ataupun pengetahuan yang aku miliki sekarang untuk di-sharing ke teman-teman semua. Jadi mungkin kalau misalnya ada kesalahan atau hal yang keliru, teman-teman kita bisa berdiskusi di kolom komentar, oke? Oke, selanjutnya langsung aja kita mulai pembahasannya. Jadi platform Monsoon Sim yang kita gunakan itu versinya adalah versi 12i, yang dimana versi 12i ini merupakan versi yang terakhir atau yang terupdate pada tahun 2025 ini, teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi kita akan next ke slide selanjutnya. Jadi, what is Monsoon Sim? Jadi, teman-teman, Monsoon Sim merupakan sebuah game simulasi bisnis di mana pemain akan membentuk sebuah tim terdiri dari 5 orang untuk mengelola perusahaan virtual dan akan saling berkompetisi dengan perusahaan virtual lainnya melalui platform Monsoon Sim, teman-teman. Jadi intinya teman-teman membuat tim nih, satu timnya itu bisa berisikan 5 orang maksimalnya dan bisa kurang dari 5 orang. Dan satu tim ini akan mengelola perusahaan virtual dan akan berkompetisi dengan tim lainnya untuk mencapai penilaian yang sudah ditentukan oleh fasilitator atau admin ya teman-teman. Jadi nggak cuma main-main aja kita mengelola perusahaan virtualnya, tapi ada KPI tersendiri atau penilaiannya itu tersendiri. Oke, yang ditentukan oleh fasilitator atau admin. Dan Monsoon Sim ini biasanya digunakan oleh teman-teman yang ada di Business Simulation Club untuk belajar memahami bagaimana cara mengelola perusahaan atau bermain simulasi bisnis. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas 2 jenis permainan. Sebenarnya menurutku itu ada 3 jenis permainan, teman-teman. Cuman yang satunya itu ada namanya IPO deh ya, IPO. Cuman aku mau bahas 2 dulu ini, 2 jenis permainan. Jenis yang pertama itu ada jenis permainan trading. Yang aku miliki atau pemahaman yang aku miliki, trading ini jenis permainan yang dimana kita hanya menjual dan membeli barang. Maksudnya, membeli dan menjual barang. Jadi kita intinya fokus ke sana aja gitu.
tanpa produksi barang mentah sampai menjadi barang jadi gitu. Nah, kalau jenis permainan enterprise itu ada proses beli dan jual, tapi dia ada tambahannya, teman-teman. Tambahannya itu adalah proses produksi dari barang mentah hingga barang jadi. Kira-kira begitu perbedaannya. Oke. Selanjutnya, ini ada penjelasan job desk dan modul, teman-teman. Aku nggak ngejelasin panjang lebar tentang job desk-nya, tapi aku mau bahas satu-satu tentang modul yang ada di Monson-Sim ini. Nah, modul yang teman-teman lihat di layar itu merupakan modul permainan enterprise, yang dimana enterprise itu menggunakan semua modul yang ada di Monson-Sim, dimulai dari modul finance hingga modul service. Seperti itu, teman-teman. Kalau modul trading bagaimana? Kalau modul trading biasanya dia hanya dari modul finance sampai dengan modul B2B, teman-teman. Jadi modul production, MRP, maintenance, HR, sama service itu nggak dipakai untuk modul trading. Seperti itu. Jadi kalau misalnya pakai modul enterprise, production, MRP, maintenance, sama HR dan service itu dipakai. Kira-kira begitu. Jadi singkatnya aku mau jelasin bagian dari per modul yang ada di Monson-Sim ini. Jadi untuk modul finance itu biasanya digunakan untuk melihat laporan keuangan, teman-teman. Jadi di sana nanti ada balance sheet, ada profit and loss, dan ada delinquents. Nah, di sana teman-teman bisa lihat laporan keuangan perusahaan. Nah, untuk retail itu kita gunakan untuk mengelola si retail, teman-teman. Jadi kita mengelola toko nih, ya udah kita mainnya di modul retail, teman-teman. Kira-kira begitu, dari sewa tokonya, terus juga procurement untuk si barang-barang retail, juga pengelolaan produknya, dan pengaturan harganya itu ada di modul retail, teman-teman. Nah, terus juga ada modul marketing. Modul marketing ini fungsinya adalah untuk kita berinvestasi atau melakukan pemasaran, yang mana marketing ini cukup penting karena bisa meningkatkan revenue atau penjualan produk kita, teman-teman. Oke, biasanya di modul marketing ini kita bisa investasi di 3 media, ada media A, media B, dan media C. Juga kita bisa lihat namanya laporan marketing gitu ya. Nah, di laporan marketing kita bisa ngintip nih, teman-teman, ngintip harga kompetitor, terus juga kita bisa lihat lokasi kompetitor itu buka tokonya di mana aja. Terus juga bisa lihat investasi kompetitor tuh di pemasaran berapa sih. Terus juga bisa lihat retail sales. Terus juga bisa lihat market share. Nah, si market report ini dia digunakannya atau laporannya itu dikeluarkannya setiap hari, teman-teman. Jadi jika hari 1 laporannya ini dan hari kedua laporannya beda lagi, teman-teman. Dan dia nggak bisa melihat laporan hari sebelumnya atau laporan yang akan mendatang. Jadi dia istilahnya hanya bisa lihat laporan di hari itu aja. Jadi kalau misalnya ganti hari, ya udah laporannya nggak bisa dilihat gitu. Aku mau jelasin sedikit itu sih. Terus ada modul e-commerce, teman-teman. Modul e-commerce itu kita jualan kayak di marketplace. E-commerce maksudnya e-commerce. Kita jualan barang secara online gitu, teman-teman. Intinya dia jualan barang aja sih. Kita bisa ngejual barang ataupun kita bisa ngebeli barang. Kira-kira begitu. Nah, untuk forecast itu peramalan. Di modul forecast ini biasanya digunain oleh pengguna modul marketing karena dia saling bersinggungan atau saling saling terikat lah. Jadi kalau misal teman-teman ada yang megang marketing, udah pasti atau mungkin ada strategi yang berbeda. Nah, kalau di BSC itu udah pasti yang marketing megang juga modul forecast karena saling
ya saling berhubungan lah. Nah, forecast ini isinya peramalan dari si retail, teman-teman. Retail juga B2B. Jadi kita bisa lihat nih, misalnya di hari ke-33 atau di hari berapa permintaannya itu melonjak tinggi gitu. Jadi kita bisa nyiapin produk yang banyak di sisi atau di modul retail. Oke, itu kegunaan dari modul forecast. Dia bisa lihat permintaan tinggi di waktu tertentu. Oke. Selanjutnya ada modul warehouse, teman-teman. Modul warehouse itu sebenarnya sama penggunaannya kayak retail, cuman bedanya warehouse ini gudang yang digunakan untuk menyimpan barang dengan volume yang lebih banyak atau ya dengan volume yang lebih banyak gitu dari si retail. Ya sebagaimana fungsinya gudang gitu kan, untuk menyimpan banyak produk. Kira-kira begitu aja sih. Terus untuk modul shipping, teman-teman. Shipping itu digunakan untuk mengirim barang dari gudang ke retail ataupun sebaliknya dari retail ke gudang. Jadi kegunaan shipping itu seperti itu ya, teman-teman. Oke. Terus untuk modul B2B, business to business, digunakan untuk kita mencari transaksi dengan kapasitas atau volume pembelian dari klien yang begitu besar, teman-teman. Jadi penjualan dari retail dan B2B itu sangat jauh. Kalau biasanya retail itu permintaan per harinya bisa 500 sampai dengan ribuan, kalau di B2B itu puluhan ribu, teman-teman. Dan di mana B2B ini terdapat bagian deal dan bid. Mungkin nanti akan dijelasin di bagian video modul B2B. Ya, biar jelasnya ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya ada modul production. Modul production ini dengan sesuai namanya digunakan untuk memproduksi barang mentah menjadi barang yang siap dijual atau menjadi barang jadi. Kira-kira begitu, teman-teman. Oke. Terus mana ini? Oh, HR. MRP ini digunakan untuk otomatisasi modul production, teman-teman. Jadi si MRP ini dapat digunakan atau disetting oleh player agar produksinya itu dilakukan secara manual. Nanti agar penjelasan lengkapnya akan dijelaskan di video khusus MRP. Terus di sampingnya lagi ada modul maintenance. Maintenance digunakan untuk merawat mesin. Ya intinya untuk merawat mesin lah, teman-teman. Jadi mesin ini perlu perawatan ya, karena untuk mengoptimalkan jumlah produk yang diproduksi, teman-teman. Kalau misalnya nanti nggak di maintenance, yang tadinya si mesinnya ini bisa memproduksi seharinya itu 10.000 produk, kalau nggak di maintenance dia jadi menurun gitu, nggak 10.000 produk lagi, mungkin bisa jadi 8.000, 6.000, bahkan 1.000 gitu. Oke, gitu. Nah, ada modul HR di sini. Modul HR ini digunakan untuk kita meng-hire, men-training, juga memecat para karyawan yang mungkin nantinya akan dijelaskan lebih dalam di video HR. Nah, terakhirnya ada modul service, yang dimana kita memiliki karyawan yang disewakan ke klien untuk mendapatkan revenue lebih gitu, teman-teman. Jadi kita ada karyawan yang memang ahli atau berkompeten dan dibutuhkan oleh berbagai macam perusahaan. Jadi kita sewakan karyawan ini ke perusahaan lain. Kira-kira begitu. Oke. Mungkin itu penjelasan singkat dari masing-masing modul, dan nanti
penjelasan sedikit lebih dalamnya akan dijelaskan di video khusus dari masing-masing modul yang ada di layar teman-teman ini. Oke? Oke, mungkin itu dari aku. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Kalau video ini membantu teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan video berikutnya untuk pembahasan setiap modul Monson versi 12i 2025. Terima kasih teman-teman. Bye.